Oke dulur, sekarang Mang Isur udah reader mau bercerita sedikit tentang sejarah Gunung Galunggung. Gunung Galunggung merupakan gunung berapi dengan ketinggiannya 2168 meter di atas permukaan laut. Dengan puncak tertingginya yakni puncak Putih Canar yang memiliki ketinggian 2240 mdpl. Gunung ini terletak sekitar kurang lebih 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang mari kita saksikan beberapa dokumentasi dalam bentuk foto pada letusan terakhir di tahun 1982. Oke dulur, bisa lihat nih gambar pertama. Di sini Mang Isur akan sedikit menjelaskan. Dan itu gumpalan letusan muncul di atas lubang gunung berapi Galunggung pada bulan September tahun 1982. Dan di kanan bawah abu mengepul di atas aliran piroklastik yang menuruni dasar kawah gunung Galunggung yang pecah. Letusan berselang yang terkadang disertai aliran piroklastik dan lahar telah terjadi sejak tanggal 5 April tahun 1982. Jadi begitu dulur. Nah, untuk foto yang kedua ini dulur, kolom letusan sangat dahsyat muncul di atas kawah gunung Galunggung yang pecah pada bulan September tahun 1982 kalau dilihat dari tenggara. Dulur bisa lihat tuh begitu dahsyat, begitu keung waktu itu. Letusan eksplosif yang terputus-putus telah terjadi sejak awal letusan pada tanggal 5 April yang disertai aliran piroklastik dan lahar yang menimbulkan banyak kerusakan. Jadi banyak yang rusak tuh di sana sini. Dan tercatat menurut informasi lebih dari 40.000 orang dulur yang dievakuasi pada waktu itu. Nah, untuk foto yang ketiga, pesawahan di latar depan diselimuti oleh abu yang tebal dan batu apung akibat letusan gunung berapi Galunggung pada waktu tahun 1982. Waktu itu hujan abu yang lebat menyebabkan gangguan ekonomi yang parah di wilayah yang luas. Jadi banyak efek dulur tuh begitu. Nah dulur, untuk waktu itu di suasana perkotaan tuh pada masa itu, untuk foto yang keempat ini, hujan abu lebat sekali dulur akibat letusan gunung Merapi Galunggung yang menyebabkan kondisi malam hari dan pada siang hari yang terkadang mengakibatkan pemadaman listrik yang total dulur. Jadi bisa dibayangkan lah keadaan waktu itu, getir dulur. Nah, untuk yang gambar kelima ini atau foto yang kelima, dulur bisa lihat itu ada orang pakai topeng nih. Waktu itu udara yang syarat abu saat letusan gunung berapi Galunggung menimbulkan gangguan pernapasan bagi warga setempat, juga warga sekitar akibat abu itu yang berterbangan dan yang menggunakan bahan-bahan yang ada untuk memudahkan pernapasan. Jadi waktu itu ada bahan-bahan yang bermanfaat lah apa adanya, bisa dipakai untuk mengamankan biar abunya tidak, dan dengan bahan yang seadanya dulur. Dan waktu itu abu berasal langsung dari gunung berapi Galunggung dan dari redistribusi abu yang jatuh sebelumnya yang ya mungkin kebawa oleh angin dan lalu lintas kendaraan lah. Nah dulur lihat untuk foto yang keenam, Mang Isur mah tidak bisa membayangkan kalau waktu itu Mang Isur sudah gede,
Ngeri juga nama, sangat-sangat rumahnya susah dibayangkan. Dan ini teh petir sering dikaitkan dengan gumpalan abu letusan dulur. Pemandangan ini adalah letusan gunung berapi Galunggung pada bulan September 1982 di Indonesia teh. Bisa dibayangkan lah oleh dulur. Dan bisa dilihat nih semburan pijar. Sebagian besar tertutup kolom abu tuh di atas lubang. Bisa dilihat di sisi kerucut sebelah kanan dulur. Asli ngeri ini melihatnya. Masya Allah, dahsyat. Dan untuk foto yang ketujuh ini dulur bisa dilihat foto tanggal 28 Agustus tahun 1986. Dan ini diambil dari tepi tenggara Kawah Warirang, menunjukkan ujung kecil kerucut skoria bulan Januari tahun 1983 di tengah danau. Tepat sebelum kerucut tersebut tertutup seluruhnya oleh naiknya air danau dulur. Skoria hitam dari letusan tahun 1982 sampai 1983 itu menutupi tepi kawah. Nah, di sini Maisuri jelaskan tentang arti skoria. Skoria adalah sebuah batuan vulkanik dulur. Nama lain skoria adalah cinder. Dan skoria sendiri diproduksi oleh fragmentasi aliran lava. Begitu dulur. Kubah vulkanik skoria dapat ditinggalkan setelah letusan gunung berapi dan biasanya membentuk gunung dengan kawah di puncaknya. Nah, bagi dulur, untuk lebih jelasnya tuh lihat di gambar ini. Skoria itu yang di tengah-tengah kawah yang ada putihnya tuh seperti itu. Nah, itu yang dinamakan skoria. Penampakannya seperti itu kurang lebih dulur. Nah, dan untuk gambar yang ke-8 ini merupakan kubah lava dulur. 3 hari setelah letusan kecil pada tanggal 17 Juli tahun 1918, kubah lava terbentuk di atas permukaan danau mengisi kawah dulur. Pada saat letusan berakhir pada tanggal 30 Juli, kubah tersebut telah tumbuh setinggi 85 meter. Waduh, ngejampungannya. Dan lebarnya kurang lebih 440 hingga 560 meter. Nah, kubah lava tersebut kemudian hancur akibat letusan eksplosif pada tahun 1982 lalu. Bisa dilihat seperti itu penampakan kubah lava. Dan untuk gambar yang 9 ini tuh dulur bisa lihat abu vulkaniknya tuh lihat menjulang tinggi. Dan ini adalah gumpalan abu dari Gunung Galunggung yang menjulang tinggi di atas kota Tasikmalaya pada tanggal 22 Juli tahun 1982 dulur. Dan ini adalah salah satu dari serangkaian letusan eksplosif yang sangat kuat antara bulan Mei dan Oktober yang terkadang menimbulkan abu dan batu apung di kota yang terletak kurang lebih 17 km sebelah timur laut gunung berapi tersebut. Jadi bisa dilihat dulur, waktu itu sangat tinggi tuh abu yang menjulangnya itu. Bener ngeri. Nah, untuk gambar 10 atau foto yang ke-10 ini, di sini lebih dari 3 tahun setelah berakhirnya letusan Gunung Galunggung yang sangat besar, dan waktu itu dimulai pada tahun 1982. Sebagian kawah telah terisi oleh sebuah danau dulur, dan untuk garis-garis gelap tersebut tuh bisa dilihat merupakan endapan lahar yang terbawa ke dalam danau yang diakibatkan oleh remobilisasi endapan tephra akibat letusan, sehingga vegetasi telah pulih di dinding latar belakang yang curam, yang merupakan lereng barat daya dari bekas luka sedalam 1 km. Luka yang sangat dalam itu akibat
keruntuhan sayap. Nah, dan untuk gambar 11 atau foto yang 11 ini, kawah Gunung Galunggung yang mengalami degasing pada tanggal 5 Februari tahun 1983, sebulan setelah berakhirnya letusan Galunggung tahun 1982 sampai 1983. Dan untuk bulu-bulu terlihat muncul tuh dulur dari kerucut skoria tahap akhir yang terbentuk di tengah kawah, dan juga dari tepi dinding kawah tersebut. Nah, sebuah danau yang mulai terbentuk di kawah pada saat foto ini diambil, akhirnya tumbuh menutupi kerucut dulur. Seperti inilah. Nah, untuk foto yang ke-12 ini, emisi gas dan uap di atas lubang baru di Gunung Galunggung pada tanggal 7 Mei 1982, sebulan setelah terjadinya letusan pada tanggal 17 Mei. Intensitas letusan meningkat dan berlanjut secara intermiten sepanjang tahun. Untuk foto ini diambil dari Pasir Bentang, sekitar kurang lebih 2 km sebelah tenggara kawah Gunung Galunggung. Nah, untuk foto yang ke-13 ini baru letusan strombolian dari kawah gunung berapi Galunggung pada tanggal 23 Desember 1982 tercermin di sebuah kolom di desa Hubanghurang, tenggara Gunung Galunggung tersebut. Garis oranye tersebut tuh yang vertikal yang melintasi rumah di sebelah kiri merupakan bekas laser elektronik distance measurement atau disingkat dengan EDM, yang digunakan para ilmuwan survei vulkanologi Indonesia untuk memantau deformasi gunung berapi, khususnya Gunung Galunggung. Jadi bisa dilihat tuh letusan stromboliannya dan tercermin di kolam tuh. Foto ke-14 bisa dilihat gumpalan abu itu membumbung tinggi di atas Galunggung waktu itu pada bulan Oktober tahun 1982. Letusan eksplosif yang terputus-putus telah terjadi dulur, yang terjadi itu sejak awal letusan pada tanggal 5 April yang disertai aliran piroklastik dan lahar yang meluluh lantahkan daerah sekitarnya. Dan di sini dijelaskan juga ada kayak tadi tuh lebih dari 40.000 orang jiwa tuh yang dievakuasi selama letusan itu teh. Dan untuk gambar yang ke-15 ini bisa dilihat Gunung Galunggung yang rendah dan berhutan di bagian barat Jawa memiliki lereng keruntuhan berukuran kurang lebih 2 kali 6 km, dan itu teh dibentuk oleh keruntuhan sisi besar yang menciptakan 10.000 bukit Tasikmalaya di kaki gunung berapi. Letusan dalam sejarah jarang terjadi dulur yang bisa menyebabkan kerusakan besar teh. Pemandangan ini menunjukkan kerucut gunung yang jadi rendah di depan tebing curam dan saluran lahar di Sungai Cikunir dari letusan tahun 1982 sampai 1983. Nah, untuk yang ke-16 nih, gambar yang ke-16 itu lebih dari 1 dekade setelah letusan terdahsyat Gunung Galunggung pada tahun 1982 sampai 1983. Kawah Warirang itu diisi oleh sebuah danau yang menutupi kerucut skoria, dan tahap akhir yang ditempatkan di dalam kawah. Sebuah terowongan dibangun untuk menstabilkan permukaan danau dan mencegah luapan air, juga kerusakan besar pada tepi bawah. Nah, untuk lubang terowongan mungkin dulur yang sudah pernah ke Galunggung tahu tuh ada yang di pinggir kawah ada sebuah terowongan. Nah, itu tadi fungsinya teh buat menstabilkan permukaan air danau, juga mencegah luapan air.
Nah, ini dulur, untuk foto yang ke-17 ini merupakan lahar ini. Di sini Mang Isur jelaskan sedikit ya. Lahar teh adalah campuran puing-puing vulkanik jenuh air dulur yang menyapu gunung berapi dan ke dasar lembah jauh dari luarnya. Dan lahar yang berasal dari letusan Gunung Galunggung di Pulau Jawa ini pada tahun 1982 menyebabkan kerusakan yang sangat parah alias parna pada rumah-rumah dan lahan pertanian juga area-area sekitarnya. Lahar dapat tetap menjadi bahaya lama itu setelah letusan berakhir, ketika hujan lebat mendistribusikan kembali endapan yang dihasilkan oleh letusan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini mah gambar yang ke-18. Ini merupakan penampakan petir vulkanik yang dihasilkan selama letusan Strombolian di Gunung Galunggung pada tanggal 3 Desember tahun 1982. Bom pijar disimpan di sisi timur luar Kawah Warirang. Pada akhir letusan tahun 1982 sampai 1983, aktivitas Strombolian membangun kerucut Sokeria di dalam kawah. Foto ke-19 terlihat suhunan-suhunan yang tertutup abu vulkanik. Dan waktu itu teh hujan abu lebat akibat letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982 itu merusak dan menghancurkan ratusan rumah dulur, termasuk di sebuah desa dekat Kadong. Letusan tersebut memaksa evakuasi kurang lebih 62.000 orang dulur, banyak sekali itu yang tinggal di daerah padat penduduk dekat gunung berapi Galunggung. Dan waktu itu teh sedikit bercerita, keluarga Mang Isur juga sempat dievakuasi ke Sukabumi dari Singaparna. Nah, dan untuk foto yang ke-20 terlihat hujan abu itu sangat lebat sekali akibat letusan Gunung Galunggung yang membuat daerah sekitarnya menjadi gelap gulita atau poek mongkleng. Dan di foto ini bertanggalkan tanggal 9 Agustus 1982. Dan ini memperlihatkan desa Cikasasah pada tengah hari sekitar jam 1:15. Dan letusan eksplosif tanggal 9 Agustus dimulai pukul 9:35 dulur, yang berlangsung sekitar 3 jam lah kurang lebih. Dan waktu itu disertai dengan dentuman ataupun ledakan yang sampai terdengar sejauh 50 km. Waduh, sangat jauh sekali. Dan bisa dibayangkan dulur, dengan jarak 50 km kita bisa mendengarkan dentuman ledakan Gunung Galunggung. Oke. Nah, untuk gambar yang ke-21 ini dulur, terlihat letusan eksplosif Gunung Galunggung pada tanggal 7 Agustus 1982 yang disertai aliran piroklastik yang mengalir melewati tepi kawah menuju stasiun reflektor yang diukur menggunakan tripod. Bisa dilihat tuh di kiri bawah. Dan foto ini teh diambil dari Bukit Pasir Bentang, sekitar kurang lebih 2 km dari kawah. Tebing tertutup abu setinggi 1 km di sebelah kiri, dan itu teh merupakan dinding kaldera yang jebol dulu. Nah, ini dulu untuk foto yang ke-22. Ini terlihat kilatan petir ini dulu di gumpalan abu Gunung Galunggung. Dan dalam foto ini menggunakan eksposur panjang sekitar tanggal 16 September 1982 ini. Dan eksposur berdurasi 2,5 menit ini memperlihatkan sambaran petir di kolom letusan dan bom pijar di sisi luar bawah kawah. Ini bisa dilihat, diperhatikan tuh kilatan petirnya. Oke, baiklah dulur.
Demikian sedikit cerita dari Mang Isur tentang dahsyatnya letusan Gunung Galunggung yang terjadi di tahun 1982 sampai 1983. Mungkin bisa kebayang bagaimana ketirnya tuh waktu itu dengan letusan yang terdahsyat. Dan mungkin ini merupakan sejarah terkelam mengenai tentang letusan Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita alhamdulillah masih bisa bersyukur menikmati efek positif dari letusan Gunung Galunggung ini. Dan semoga kita semua dihindari dari efek bencana alam apapun itu bentuknya. Baiklah dulur, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun tentang penguraiannya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke dulur, semoga dulur semua selalu berada dalam kesehatan lahir batin, berkah rezeki, dan yang terpenting selalu bersyukur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.